Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast hari ini. Sebelum kita membahas mengenai podcast hari ini, perkenalkan dulu sebelumnya nama saya Sula Syahira. Nama saya Jawa Fatina Bilo. Kita bakal bahas satu fenomena sosial yang sering terjadi di Indonesia, tapi jarang kita sadari. Namanya adalah vigilantisme. Sebenarnya vigilantisme adalah ketika individu atau kelompok masyarakat mengambil alih tugas penegakan hukum dan menghukum seseorang tanpa melalui proses hukum yang sah. Biasanya muncul karena masyarakat merasa hukum negara itu lambat, tidak adil atau tidak hadir ketika dibutuhkan. Jadi kamu tuh ciri-cirinya jelas tuh adanya kayak gimana sih? Tentunya ciri-ciri jelas ada kecurigaan, ada teriakan, masa berkumpul dan hukum langsung terjadi. Tidak ada penyelidikan, tidak ada pembuktian, tidak ada hak untuk membela diri. Fenomena ini berhubungan dengan kontrol sosial, nilai budaya, solidaritas kelompok, bahkan rasa takut kolektif. Dan yang mengerikan adalah tindakan main hakim sendiri. Ini biasa terjadi siapa aja gitu kan, bahkan pada orang yang tidak bersalah. Nah, di pembahasan kita kali ini tuh kita masuk ke salah satu kasus yang cukup tragis nih, Jo. Karena tadi aku baru baca-baca juga tentang kasus itu, tentang tukang sate yang dituduh santet tanpa adanya bukti yang kuat. Itu ceritanya coba. Jadi ketika seseorang tukang sate biasanya itu tiba-tiba dituduh membawa santet dan semuanya itu berubah menjadi kekerasan massal. Nah, ceritanya itu yang aku baca itu tadi kayak gini. Biasanya dimulai dari hal yang sederhana, ada warga yang tiba-tiba sakit atau ada kejadian aneh sedikit aja, lalu gosip mulai menyebar, tuh pasti puncak-puncaknya gosip dong. Tapi di sini tuh paling cepat menyebarkan gosip itu jelas bukan dari radio, dari TV atau dari media-media, tapi itu tuh dari grup WhatsApp yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya dari grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp teman. Nah, begitu ada satu orang yang nyeletuk aja kayak gini, contohnya kayak gini, tadi ada orang asing lewat, kayaknya mencurigakan deh. Langsung deh rumor berkembang, padahal belum tentu itu tuh terjadi. Iya kan? Belum tentu terjadi, tidak ada bukti apa-apa padahal. Akhirnya ketika orang yang dituduh itu lama lagi, warga langsung mendekat tuh, langsung ngumpul dong, melingkar, dan situasinya memanas. Orang yang dituduh santet biasanya nggak dikasih kesempatan buat jelasin apapun, mau ngomong pun kadang udah keburu diteriakin, udah nggak ada celah sedikit lah buat ngomong, ya kan? Jadi ngomong pun kadang udah salah aja di mata mereka. Udah diteriaki, udah didorong, atau bahkan sampai dipukul. Dan kalau masa sudah keburu emosional, itu bisa terjadi fatal kan. Bahkan ada yang meninggal sia-sia. Coba. Dari cerita yang kamu berikan nih ya, benar-benar kayak ada sangkut pautnya ya kan, dari apa yang mau kita bahas kali ini, yaitu bahas tentang vegetalisme. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Tapi santai aja, kita ngobrol selayaknya seperti kita lagi nongkrong aja gitu kan. Relax aja ya, relax aja gitu kan. Nah, yang bikin gue penasaran, yang bikin saya penasaran banget nih, ya kan. Bisa nggak sih vegetalisme itu dibenarkan? Menurut saya sendiri, betul. Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaan yang paling besar nggak sih? Maksudnya banyak orang-orang menanyakan hal ini. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, jawabannya itu jelas nggak bisa dong. Karena main sendiri, jelas nggak bisa dipungkiri kalau itu benar. Betul. Walaupun masyarakat sering merasa panik atau takut, apalagi kalau bicara soal hal-hal mistis yang nggak bisa dijelaskan, tetap aja nggak ada alasan untuk menghukum orang tanpa bukti. Ya kan? Di banyak kasus santet ini tuh korban itu bahkan bukan cuma pelaku apapun, cuma lagi lewat padahal, cuma beda tampang, cuma dianggap orang asing aja tuh udah bisa dicurigai, udah bisa dituduh gitu. Tapi warga merasa punya hak buat menentukan nasib orang itu. Padahal hukum negara udah jelas
kalau ada dugaan kejahatan harus diselidiki dulu harus diselidiki buktinya itu seperti apa, buktinya itu benar apa enggak adanya, iya nggak sih? Gitu. Jadi vegetarianisme itu banyak bahayanya sih daripada manfaatnya menurut saya. Karena begitu masyarakat merasa sah menghukum seseorang garis antara keadilan dan kekerasan itu jadi hilang semua. Kayak gitu sih. Dari jawaban yang kamu berikan sih, sebenarnya aku juga penasaran nih gitu kan. Posisi korban dan pelaku di kasus itu gimana sih? Nah ini yang bikin kasus santet tuh jadi unik. Karena dalam situasi kayak gini, posisi korban dan pelaku tuh bisa tukar-tukar, bisa berubah-ubah posisinya. Orang yang dituduh santet jelas adalah korban. Dia nggak dikasih kesempatan untuk membela diri, dia nggak punya bukti yang akurat, nggak punya suara. Kadang harus pakai kekerasan emosional gitu sampai cuma dianggap objek yang harus dihabisi. Padahal warga nggak tahu ini tuh buktinya benar apa enggak, nyata apa enggak. Sementara warga yang tadinya merasa takut atau terancam tiba-tiba berubah menjadi pelaku kekerasan. Mereka merasa tindakan mereka itu benar, padahal tanpa sadar mereka itu melanggar hukum dan bisa saja membunuh orang yang sebenarnya itu emang enggak bersalah. Dan ini tuh nunjukin satu hal, warga pun harus sebenarnya butuh perlindungan dari diri mereka sendiri. Karena emosi itu menular, panik itu menular, dan masa terbakar logika langsung hilang, ya kan? Betul banget. Kayak gitu sih. Dari yang tadi kamu jawab ini ya, gitu. Kayak mereka yang bilang bahwa tuh yang dari awalnya nih mereka merasa takut, terancam gitu kan, tiba-tiba jadi pelaku kekerasan gitu. Gimana sih respon seharusnya negara tuh responnya bagaimana gitu? Harusnya negara merespon itu kayak gimana gitu? Kayak gimana kira-kira? Menurut saya sih negara nggak bisa cuma mengandalkan laporan, harus ada langkah yang lebih praktis gitu. Contohnya ya, kayak polisi harus cepat turun ke lokasi. Kalau ada kerumunan mencurigakan, pasti harus cepet-cepet buru-buru disamperin dong. Nggak bisa cuma asal dilaporin terus udah diemin atau enggak datang ke besokan hari. Yang sebenarnya tuh salah, warga tuh udah berpikir kemana-mana. Yang terjadilah main hakim tersendiri kayak gitu. Negara harus ngadain edukasi hukum ke kampung-kampung, ke lingkungan tersebut. Kerja bareng tokoh adat, tokoh agama supaya rumah bisa dipatahkan. Ada sistem keamanan lingkungan yang rapi, bukan hanya roda yang tidur di pos aja gitu. Ada sistem apa ya, yang benar-benar aman lah gitu buat warganya itu tersendiri. Karena kalau negara lambat atau nggak muncul, warga merasa harus mengambil alih. Iya, jadi ya kan, benar-benar harus ngambil alih sendiri di berbagai buat itu bahwasannya wah ini responnya lambat banget udah ini sendiri polisi aja. tugasnya tuh lama banget gitu. Warga merasa harus mengambil alih dan ketika itu terjadi ya terjadilah kekacauan seperti kasus santet itu tersendiri. Jadilah kekacauan yang kita sebut adalah vegetarianisme gitu. Iya sih benar banget, dari jawaban yang kamu berikan sih benar kayak masuk banget sih itu kan, dari benar-benar respon negara ini harus kayak gimana ya, karena responnya negara ini berpengaruh banget buat kita juga, buat para warga masyarakat yang kalau misalnya responnya lambat ya udah Main hakim sendiri, itu terjadi akibatnya jadi main hakim tersendiri. Karena apa? Karena tindakan dari mereka itu, dari aparat polisi, dari penegak hukum itu udah lambat, udah kelamaan. Jadi mereka berasumsi, ini harusnya kita aja yang ngambil alih dengan apa? Kekerasan, emosi, terjadilah itu bisa aja juga penyebabnya bisa jadi meninggal sia-sia yang belum tentu itu benar apa enggak. Malah yang seharusnya kita korban jadi kita yang pelaku. Benar. Karena kita bisa dibilang membunuh tapi tanpa tahu kita bukti yang benar. Akurasi itu benar kayak gitu. Nah ini yang benar yang harus ada tuh yang kalau biasa di desa-desa untuk masyarakat jadi seperti itu pos ronda ya biasanya kayak benar-benar buat itu menjaga menjaga lingkungan di sana seperti apa gitu. Nah kita lanjut
gini loh, aku bener-bener ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Karena kan ini bermaksud dengan masyarakat, apalagi dengan budaya gitu kan. Gimana perkembangan budaya hukum masyarakat kita ini? Ini menarik banget sih ya, menurut aku ini menarik banget. Budaya hukum masyarakat Indonesia itu sebenarnya lagi berada di fase transisi. Dulu masyarakat banyak mengambil keputusan berdasarkan adat atau kepercayaan lokal, budaya mereka itu sendiri lah. Kalau ada yang sakit anemia kita langsung dicurigai santet. Benar. Kalau ada orang asing lewat yang ancaman atau mencurigakan ini orang ngapain, ini orang, padahal itu belum tentu terjadi. Itu dia. Sekarang masyarakat mulai terbuka dengan proses hukum formal. Tapi sayangnya, rumor dan hoax tetap lebih cepat menyebar daripada penjelasan polisi, aparat penegak hukum. Jadi kita kayak hidup di dua dunia. Hukum yang satu adalah hukum negara, yang satu adalah hukum sosial warga itu. Ya warga beda-beda. Iya. Kedepan tantangannya adalah bagaimana negara ini tuh bisa menyatukan dua sistem ini. Bagaimana kita bisa menghormati nilai lokal tanpa membiarkan kekerasan. Bagaimana kita bisa membuat warga itu merasa aman, merasa terlindungi. Mereka itu bukan malah proses hukum itu adanya untuk melindungi mereka, bukan memperlambat mereka. Kayak gitu. Dari yang benar-benar dari semua pertanyaan yang tadi aku tanyain ke kamu gitu kan, dijadiin kesimpulan gitu dari tentang vegetalisme ini gitu kan, tentang kasus tuduhan santet yang Salah satu kasusnya itu ya, vegetalisme itu kan ada banyak ya, contohnya apa aja, kasus perilakunya itu apa aja. Tapi yang paling tadi aku bahas itu kan tentang santet, itu mungkin salah satunya. betul banget. Jadi kesimpulannya kasus tuduhan santet di berujung penghakiman masa ini ya, bukan cuma soal percaya atau berbeda sama hal mistis, tapi lebih dalam dari itu, ini soal ketakutan gitu kan, soal kurangnya edukasi hukum, soal merespon negara, dan soal budaya masyarakat yang masih gampang tersulut rumor ya. Biasa tuh rumor tuh pasti nyebar cepat banget ya, gitu kan. Selama keempat aspek ini belum diperbaiki nih ya, vegetalisme bakal terus muncul dalam bentuk apapun, santet, maling, dukun, dan bahkan di sisi lain yang belum tentu benar, gitu kan. Semoga nih ya, dari obrolan yang kita yang bisa lebih sadar gitu kan, lebih tenang dan lebih kritis ketika ada yang masih aneh gitu loh. Jangan sampai kita jadi bagian dari masa yang menghancurkan orang lain hanya karena rumor gitu loh. Bahkan memang kita hanya sebatas berbicara ke orang, kadang mereka tuh Impactnya itu di kemana-mana ya. dan mereka dengan gampang percaya gitu loh, tidak ada bukti gitu loh. Itu sih Yang bisa kita ambil lah ya dari makna-makna vegetalisme itu, pokoknya jangan asal ngomong deh, jangan asal bicara tanpa ada yang bukti yang akurat, yang jelas. Kita harus menyelidiki dulu ini tuh arahnya benar apa enggak, buktinya itu benar apa enggak, orangnya itu kita harus dengar itu dari pelaku juga. Kita nggak bisa main hakim sendiri, kita nggak bisa asal orang sakit tiba-tiba bisa dibilang santet cuma karena adanya orang asing, ya kan? Kita harus dengerin penjelasan tuh dari dua belah pihak nih, kayak gimana posisi yang harus kita dengar. Iya itu. Jadi apalagi kan di Indonesia itu kan banyak ya kan, banyak banget deh yang dunia itu dikit-dikit curiga, dikit-dikit main hakim sendiri, dikit-dikit pakai kekerasan, pakai emosi. Padahal apa? Yang kita bisa lihat, kita ada penegak hukum, kita punya aparat polisi, kita bisa ngajuin hal itu sama mereka tanpa harus main hakim sendiri, tanpa harus pakai kekerasan. Kita pakai jalur hukum yang benar aja. Gitu. Gimana generasi itu ya mulai dari pemikiran masyarakat dan hukum ini menjadi satu gitu. Dulu mungkin bahwanya jangan apa-apa tuh berhakim sendiri kayak gitu sih. Karena benar-benar jatuhnya tuh ketika yang seharusnya kalian itu korban malah jadi pelaku karena perbuatan kalian Dan impactnya itu juga sangat tragis loh. Bahkan tadi dijelasin bisa meninggal sia-sia. itu dia. Kayak gitu. Semoga untuk ke depan warga dan masyarakat sekitar bisa berpikir lebih jernih ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh jangan main sendiri, jangan pakai kekerasan. Coba toh di
laporin aja ke penegak hukum gitu, pakai cara baik-baik ya kayak gitulah. Dicoba diomongin dulu gitu kan, jangan apa-apa langsung karena pengen ikut-ikutan nih ya, karena ada orang yang emosi pengen ikut-ikutan Dan bukan juga lancar bener. bukan apa gitu, jangan sampai kayak gitu. yang jadi nanti penyebabnya itu malah jadi fatal. Ini itu dia. Tuh. Seru juga sih obrolan kita hari ini ya tentang digitalisme itu. Karena ini kan kita ngobrol digitalisme itu sebenarnya itu buat tugas kita itu tugas antropologi hukum. Iya, tugasnya. Kita tuh buat tugas antropologi hukum, tapi kita jadi tahu ada yang tersantet, hal yang harus dilakukan itu kayak gimana untuk kedepannya gitu. Iya, apa sih larangan ketika kita larang ketika jangan buka hakim sendiri gitu. Jadi kita jadi lebih tahu bahwa karena kita di negara hukum gitu, jangan lupa kita menghakim sendiri tanpa mendengarkan yang namanya penjelasan Dan bukti yang akurat gitu ya. Betul banget. Seru sih obrolan kita hari ini. Kita bisa biar next kita bisa ngobrol lagi. Ngobrol lagi tentang banyaknya hal. Iya, ini kita jamnya juga udah sore ya, Jewa. Udah kita dari ngobrol udah lumayan lama ya. Jadi kita tutup aja lah ya. Tapi sebelum kita tutup, aku mohon maaf banget kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau menambahkan kata-kata atau penjelasan dari aku yang belum akurat sepenuhnya, karena aku juga masih banyak belajar dan masih banyak mencari ilmu lah tentang kasus-kasus ini, tentang antropologi ini gitu. Betul. Jadi ya udah, kita tutup aja segitu dulu podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.